Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjabarkan materi dengan judul fungsi dan strategi komunikasi. Jadi sebelum masuk kepada materi, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ifal Ahmadi dengan NIM 210401110, yaitu dengan fakultas dakwah dengan jurusan komunikasi penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi kita yang tadi, yaitu di mata kuliah perencanaan kehumasan. Jadi yang pertama itu perlu kita ketahui yaitu tentang pengertian daripada fungsi komunikasi. Sini yaitu fungsi komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain serta segala sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Jadi di sini komunikasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu baik menurut Onong Ucanda Effendi ada 4 fungsi komunikasi yang utama. Yang pertama itu menginformasikan atau to inform. Di sini fungsi komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua yaitu mendidik atau to educated. Fungsi komunikasi merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi di sini fungsi komunikasi ini sangat berperan aktif dalam pendidikan, di mana bagaimana kita menyampaikan suatu pengetahuan kita itu kepada orang lain sehingga orang lain itu paham dan apa maksud tujuan kita itu menyampaikan mereka paham. Jadi tidak adanya kebingungan terhadap orang yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu menghibur. Fungsi komunikasi selain berguna untuk menyampaikan informasi, pendidikan dan pengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain. Jadi seperti contohnya saja di komedi kan, di situ melakukan juga komunikasi, di mana yang mendengarkan komunikasi di situ dapat terhibur hendaknya, di mana di dalam komedi itu si komunikator menyampaikan materinya dengan humor-humor tertentu sehingga penontonnya juga terhibur hendaknya. Kemudian yang ketiga, keempat, yang terakhir itu mempengaruhi, di mana fungsi komunikasi mempengaruhi setiap individu, saling mempengaruhi jika pikiran komunikasi dan juga jauh dari usaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai yang diharapkan. Kemudian di sini menurut William de Gordon dalam Maulana ada 4 juga fungsi komunikasi di sini. Yang pertama itu komunikasi sosial. Komunikasi sosial berarti bahwa fungsi komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Jadi di sini komunikasi sosial ini sangat berfungsi atau sangat penting dalam diri kita sendiri, di mana di sini dapat kita ketahui bahwa dengan adanya komunikasi sosial maka akan membuka wawasan kita atau aktualitas dalam pikiran kita, atau bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk menyampaikan komunikasi kita di lingkungan sosial kita. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif artinya fungsi komunikasi penting menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi manusia. Kemudian komunikasi adalah mekanisme dasar di mana anggota kelompok menunjukkan kepuasan dan frustasi mereka. Oleh karena itu menyediakan ekspresi emosional, perasaan dan penuh kebutuhan sosial. Jadi di sini kita berekspresi di dalam menyampaikan komunikasi itu, kita memiliki ekspresi bagaimana kita
Jika kita emosi, tersenyum, bahagia, maka itu di situ beda-beda ekspresi yang kita keluarkan. Kemudian yang ketiga itu komunikasi ritual. Komunikasi ritual artinya fungsi komunikasi digunakan untuk menyampaikan perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental artinya komunikasi itu memiliki beberapa tujuan, namun seperti menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, keyakinan, perilaku, dan juga menghibur. Jadi di sini komunikasi instrumental itu memiliki beberapa unsur, di mana yang pertama itu tujuannya untuk mengajarkan kepada lingkungan sosial kita bagaimana berkomunikasi. Kemudian bagaimana mendorong merubah sikap seseorang. Kemudian keyakinan, bagaimana kita menyampaikan informasi itu bisa meyakinkan orang lain. Kemudian perilaku yang kita berikan itu dapat menghibur hendaknya. Kemudian selanjutnya itu tentang strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan dan perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen komunikasi atau communication management. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya. Secara taktis harus dilakukan dalam arti bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Di sini strategi komunikasi erat hubungannya dengan kaitannya atau tujuannya yang hendak dicapai dengan konsekuensi masalah yang harus diperhitungkan. Di sini ada beberapa teknik strategi komunikasi menurut Arifin. Yang pertama yaitu teknik redundancy atau repetition, adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Jadi di sini teknik yang pertama itu bagaimana kita mengulang-ulang pesan kepada khalayak agar khalayak tersebut tidak mudah lupa. Kemudian yang kedua itu channeling. Teknik channeling adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Jadi sini kita harus memahami kelompok yang sedang kita ajak berkomunikasi itu atau terhadap individu tersebut. Bagaimana cara kita untuk mempengaruhi kelompok-kelompok tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu teknik informatif, adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa yang adanya, apa sesungguhnya di atas fakta-fakta dan data-data. Jadi di sini menyampaikan informasi itu kepada suatu kelompok atau sebuah khalayak, itu menyampaikannya dengan cara mendapatkan fakta atau data-data yang akurat. Jadi dengan adanya data tersebut maka kelompok itu dapat kita yakinkan. Kemudian yaitu persuasif. Teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk dalam hal khalayak diunggah baik pikirannya maupun terutama perasaannya. Kemudian edukatif. Yang keenam koersif, di mana teknik koersif adalah mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan pemerintah dan intimidasi. Jadi di sini teknik ini banyak dilakukan oleh peraturan. Contohnya saja seperti strategi komunikasi di sini. Yang pertama itu kenali bahasa tubuh Anda, bagaimana kita mengenali bahasa tubuh kita, kemudian mempertahankan kotak mata, kemudian meminta dan memberikan umpan balik terhadap lawan bicara kita, kemudian gunakan komentar verbal kecil yang mendorong. Kemudian contoh yang kelima, jangan menyerah. Dimana di sini ketika kita berkomunikasi kita usahakan jangan menyerah omongan orang lain yang sedang berbicara dengan kita. Kemudian contoh yang keenam, fokus pada apa yang orang lain katakan. Batasi gangguan. Kedelapan, mempartisipasi dalam kelas berbicara di depan umum atau public speaking. Akui apa yang orang lain ungkapkan. Jadi di sini kita harus juga mengakui apa yang orang lain sampaikan, bukan hanya kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.